tuh kayak lalu lalang di sana kayak gitu, dalam keadaan teman-teman yang lain nggak bisa lihat, tapi cuma aku aja yang melihat di sana. Mulai ada yang lagi istirahat kayak gitu, terus ada lagi yang cengar-cengir, terus ada lagi yang kayak buat api unggun, terus dia nawarin kayak gini, "Lewat sini istirahat." kayak gitu. "Kenapa kalian membuat tidak senonoh di tempat kami?" Itu tuh aku dicambuk sama aku nangis karena sosok tuh kayak bener-bener itu tuh ada harimau putih, terus kakek-kakek yang tadi, terus sosok yang besar sama sosok anak kecil. Itu tuh anak kecil tuh terus manggil, kakak ayo main kayak gitu, kakak. Nanti lewat lagi kayak manggil lagi kakak, kayak bayangan air kayak gitu, kayak bener-bener udah buram muka teman-teman yang lain. Dan akhirnya aku ngelihat bayangan ibu aku suruh aku pulang. Dia tuh kayak ngomong, "Kak pulang, cepet pulang," kayak gitu. Sampai akhirnya aku sadar abang-abang itu nepukin pipi aku, kepalanya tiba-tiba gelinding ke arahnya kita ini. Tapi aku mau takut tuh kayak gimana ya, kayak aku mau minta tolong sama siapa. Di sana itu cuma ada aku seorang. Terus dalam keadaan aku diikat, aku dicambuk, tangan aku mau dipotong, diancam mau dipotong kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat malam, kembali lagi bersama saya Nusantara di channel Batas Malam. Nah, di segmen cerita seramku kali ini kita sedang kedatangan narasumber kita, Mbak Anggi, yang dimana kemarin pada segmen cerita seramku yang kemarin di versinya Abang Awan, nah itu pengalaman mendaki naik Sembalun turun lewat Torean juga. Nah, yang dimana pada gambaran kemarin itu yang mengalami kesurupan atau yang banyak mengalami cerita mistis di sana itu adalah Mbak Anggi. Nah, sekarang kita akan dengar cerita dari versinya Mbak Anggi. Mungkin perkenalan dulu Mbak Anggi. Halo, perkenalkan, nama saya Anggi, biasa dipanggil Anggi Bear. Umur saya 20 tahun, saya mahasiswa di Universitas Mataram. Oke, sekarang kita langsung aja nih ke pengalaman pas naik gunung kemarin, naik Sembalun turun via Torean ya, yang dimana kemarin mengalami banyak sekali ganjalan mistis nih, kayak kesurupan segala macam. Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman kita yang ada di Sahabat Malam. Jadi sebenarnya nggak ada yang nggak ada yang aneh waktu kita naik dari pos 1 sampai Pelawangan. Sebenarnya kejadiannya itu terjadi waktu kita mulai malam pas mau menuju Sambit kan, malam itu. Waktu itu kalau nggak salah mungkin sekitar jam setengah 1 atau jam 1-an gitu kan pengen ke kebelat pipis gitu kan, jadinya kayak keluar. Terus di sana itu posisinya tenda kan berhadapan semua tuh. Nah, di belakang tendanya si Gilang nih kayak ada sosok besar gitu berdiri, kayak warna gelap hitam banget kayak gitu. Tapi karena saya kan emang bisa ngelihat dari dulu, tapi beberapa tahun ini udah bener-bener nggak bisa lihat lagi kayak gitu. Jadinya saya tuh kayak cuman nganggapnya itu kayak halusinasi doang, mungkin karena dingin kayak gitu kan. Akhirnya saya kayak cuek, terus masuk lagi balik ke tenda kayak gitu. Akhirnya waktu jam 1:30 malam teman-teman bangun semua, terus pada persiapan untuk sambit kayak gitu kan. Nah, itu posisinya itu aku tuh jalan paling depan, disusul sama Sarah yang perempuannya di depan kayak gitu kan, disusul sama Sarah, terus ada Mami, terus sama teman-teman yang lain kayak gitu. Nah, waktu kita di Pelawangan 4 kan itu ada pohon cemara tuh di sana. Itu tuh posisinya juga waktu itu kayak bulannya tuh lagi terang banget kayak gitu. Nah, sosok itu berdiri lagi di sana kayak gitu. Tapi dalam keadaan aku tuh masih nggak percaya, mungkin halusinasi aku doang, mungkin itu pohon cemara yang baru besar terus kayak dempet gitu kan sama pohon yang lain kayak gitu. Masih aku hirauin gitu. Sampai akhirnya kan waktu sampai itu kayak ada tali kan, untuk naik ke puncaknya itu ada tali. Nah, aku sempat duduk di sana, terus balik aku teriakin Sarah di bawah. Sarah ini kan lagi di bawah. Aku teriakin, "Sarah, nanti kalau naik tuh ambil jalur kiri ya, soalnya kanan tuh kan tebing semua kayak gitu." Akhirnya pas aku duduk, aku hadap cemara lagi, ternyata sosok itu masih di sana, nggak pergi pun nggak beralih, masih tetap di sana, kayak seolah-olah nantapin aku kayak gitu. Kayak bener-bener dari situ aku sadar ternyata yang aku lihat dari tadi itu ternyata emang bener-bener nyata kayak gitu. Nah, abis itu kan udah sambit nih,
Terus sekitar jam 8 ya kalau nggak salah kita turun ke bawah. Kebetulan waktu itu kan lutut aku tuh udah sakit kayak gitu, udah mulai sakit karena kita kan atlet gitu, kalau masalah lutut kayak udah biasa gitu. Nah habis itu aku sama Dayat sama Kak Roni di paling belakang. Kita sempatin dulu untuk ke mata air. Kebetulan waktu itu botol air kita kan semuanya pada kosong. Nah waktu itu juga karena udah nggak kuat jalan, jadinya aku suruh Kak Roni sama Dayat ini buat jalan duluan ambil air. Aku tungguin di jalur untuk ngambil airnya itu. Nah waktu itu sosok itu masih ada di sana. Waktu itu keadaannya itu lagi kabut tebal gitu. Terus jadinya matahari itu kan nggak kayak ketutup gitu sama kabutnya, jadinya kayak rada gelap gitu. Sosok itu masih di sana. Ini aku kayak udah mulai istighfar dari sana, itu udah mulai astagfirullahaladzim kayak gitu, udah mulai kayak benar-benar ini tuh beneran nyata yang aku lihat tuh bener-bener. Tapi aku diem aja. Kenapa? Karena prinsip aku kalau naik gunung, apapun yang kita ketemuin di atas gunung itu kita ceritain nanti waktu kita ada di rumah kayak gitu. Prinsip aku sama teman-teman yang lain kayak gitu. Jadi aku cuman kayak diem aja kayak gitu, nggak berani cerita sama siapapun, nggak berani, kayak bener-bener skip dah, nanti aja ceritanya di rumah kayak gitu. Ya terus kan langsung nih pas di di Pelawangan tuh langsung turun ke danau nih. Iya, langsung turun ke danau. Nah itu ada ganjalan gimana tuh? Waktu itu kita emang sempat cekcok juga kan. Waktu itu kebetulan Mami itu tiba-tiba kayak panas. Mungkin kan karena emang dia first time untuk naik ke puncaknya kan, memang kayak gitu kan, kalau kayak dehidrasi terus ngerasa panas kan itu udah biasa banget buat para pendaki. Akhirnya kita tuh kayak sempat cekcok di sana. Ada yang pengen turun ke danau dan ada yang pengen turun pulang kayak gitu. Akhirnya setelah beberapa lama kita putuskan semuanya untuk turun ke danau kayak gitu kan. Nah mulai dari sana udah mulai kayak mulai istighfar lagi kayak gitu, kayak udah mulai bulu kuduk tuh udah mulai berdiri lagi kayak gitu. Padahal keadaan itu masih siang kayak gitu, masih kayak kalau dilihat sama orang kayak fine aja kayak gitu kan. Akhirnya pas turun tuh posisinya aku paling terakhir. Nah di situ tuh kejadiannya aku ada pendaki yang nyalip, terus ini lutut aku kebentur lagi kayak gitu kan, udah sakit nih yang kanan, kebentur lagi, akhirnya nggak bisa jalan. Tapi tetap maksain karena teman-teman udah di depan semua kan, kayak nggak mau jadi beban buat tim kayak gitu. Akhirnya paksa udah nggak kuat gitu. Akhirnya Keril dibawain sama si Pandu, terus di kayak dituntun jalan turun tuh sama teman-teman kayak gitu. Nah sampai akhirnya udah mau maghrib gitu kan. Kebetulan di sana tuh ada tanah kayak lapang dikit lah gitu ya. Nah di sana kita ketemu sama pendaki-pendaki juga yang lain, kayak mereka tuh sengaja nungguin aku buat turun biar bisa jalan sama-sama karena keadaannya emang udah mulai maghrib kayak gitu. Akhirnya dari sana aku tuh kayak kan diurutin nih sama abangnya, abang-abang sana yang ngurutin. Terus habis itu dia kayak istighfar ya dek, kayak itu istighfar. Nah itu keadaannya tuh aku nangis, bukan karena aku nangis sakit juga, tapi karena ada yang naik di sini. Itu tuh udah ada yang kayak gimana ya, kayak meluk dari belakang. Nah rambutnya itu dia kayak gini di belakang leher tuh kayak bener-bener lewer gitu. Jadinya di satu sisi aku sakit karena kaki yang diurut, di satu sisi aku takut tapi nggak bisa ngasih tahu ke teman-teman yang lain kayak gitu kan. Nah, akhirnya mulai dari situ langkahku udah mulai berat, kayak bener-bener kayak udah nyerah, kayak mau nyerah tapi mikir lagi sama yang lain kayak gitu kan, kayak udah nggak mau jalan tapi emang bener-bener udah kayak harus bisa kayak gitu. Akhirnya dipaksain lah untuk jalan. Waktu itu karena udah mungkin kasihan kan diliatin sama teman-teman, akhirnya Bang Pandu dia inisiatif untuk gendong aku kayak gitu. Dalam keadaan aku tuh sudah ditempelin lah ya istilahnya, udah ditempelin sama si makhluk gaib ini kayak gitu. Tapi aku belum berani lihat mukanya tuh, entah dia kecil kah besar kah nggak tahu. Yang jelas tuh aku nggak berani dari belakang. Itu posisinya kayak bener-bener nunduk, udah nggak ada bawah kayak gitu karena takut kayak gitu kan. Habis itu Bang Pandu ini nanya, berat kamu berapa kayak gitu. 49 dia bilang kayak gitu. Pas digendong tuh dia keberatan banget kayak gitu. Jadi cuman berapa meter dari tempat kita istirahat, dia tuh langsung kayak udah nyerah kayak gitu. Akhirnya kan karena ngerasa kasihan juga, akhirnya aku paksain diri lagi buat jalan kayak gitu. Jalan itu benar-benar langkah itu udah kayak berat kayak gitu. Badan tuh udah kayak nunduk ada bawah doang karena emang ini kan kayak ketekan gitu kan, kayak berat. Akhirnya ketemulah lagi sama pendaki yang lain. Mereka lagi nawarin buat gendong aku. Jadinya aku iyain kan karena emang udah gak kuat lagi buat jalan kayak gitu. Aku iyain. Nah dia tuh ngeluh juga. Dia bilang kayak bawa aku itu kayak bawa Keril 100 liter. Dia bilang kayak gitu. Sampai suara
ngos-ngosannya tuh, padahal ini yang gendong ini bener-bener badannya tuh tinggi gede banget kayak gitu, kayak keker banget badannya. Tapi selang beberapa meter lagi udah nggak kuat kayak gitu, akhirnya turun. Udah 2 orang kan nih yang anu, terus pinggang diikat pakai tali kalau nggak salah pakai tali, terus itu disambungin ke badan abang itu biar kalau jalan tuh kayak dipapah, kalau jatuh langsung ditarik kayak gitu. Akhirnya pas udah sampai jembatan besi gitu kan. Di situ tuh pas mau naik itu sebelah kiri di pergelangannya itu ditarik, jadinya badan aku tuh nyosor ke depan, bentur lah lagi lutut aku yang kanan kayak gitu kan. Nangis lagi di sana, bener-bener kayak ngerasa sakit sekali kayak gitu. Pas sampai di Pohon Cemara Besar, aku masih ingat banget. Pas sampai Pohon Cemara Besar itu kan ada batu tuh di sana, batu besar banget kayak agak pipi gitu kan, kayak gepeng gitu. Nah habis itu di sana aku udah mulai ngedenger hal-hal yang bener-bener yang nggak didengar sama orang lain kayak gitu. Mulai dari orang manggil aku, terus orang yang bilang assalamualaikum berulang-ulang kayak gitu, terus suara orang ketawa-ketawa. Nah itu tuh saking takutnya aku tuh nunduk terus ngelihat di bawah itu orang lalu lalang tuh, kaki dari yang paling besar, yang kecil, yang hitam, semua itu ada di bawah kayak gitu. Bener-bener nggak berani natap ke depan kayak gitu, bener-bener nunduk doang. Terus habis itu dalam keadaan yang seperti itu istighfar tuh nggak pernah putus kan, karena bener-bener takut banget. Itu istighfar terus. Pas aku lihat ke depan tuh, padahal mungkin orang-orang lihatnya itu jalanan kosong, karena kebetulan waktu itu aku jadi paling depan kan, sengaja dijadiin paling depan. Akhirnya kayak melihat orang-orang itu kayak udah mayat berjalan kayak gitu. Aku ngeliatin orang-orang ini udah kayak mayat kayak gitu, udah bener-bener takut banget, udah sampai gemetaran. Akhirnya sebelum sampai ke atas batu itu ngeliat sosok, masih aku ingat dengan jelas, kayak kakek-kakek. Dia tuh pakai sapu, terus pakai apa ya, kayak kain udang gitu, pegang tongkat. Itu terakhir kali yang aku ingat sebelum aku nggak sadar kayak gitu, bener-bener nggak sadar. Itu terakhir yang aku lihat. Kalau kata teman-teman mungkin aku kerasukan ya, tapi aku emang nggak sadar waktu itu. Tiba-tiba bangun udah dikekangin kan, tangan dipegang, kaki dipegang kayak gitu, kayak bener-bener udah nggak sadar. Waktu itu posisinya ini sosok hitam itu berdiri tepat di atas kepala, jadinya aku udah pernah lihat kan. Mungkin abang-abang yang di sana tuh kemarin ada yang ngerasain juga, sampai suruh tutup mata, kayak ditutupin mata biar nggak ngelihat sosok yang ada di atas kepala itu kan. Jadi kayak ditutup matanya, terus kayak dibacain doa sama abang-abangnya baru bisa agak tenangan. Akhirnya lanjut jalan karena posisinya juga udah lumayan malam, terus kasihan juga sama teman-teman yang lain kan mau istirahat kayak gitu. Akhirnya kita putuskan untuk lanjut jalan lagi malam itu. Akhirnya ketemulah sama si Bang Awan. Nah Bang Awan itu pas itu nyamperin kita kan, karena mungkin dia ngerasa kok ini teman-teman kita yang lain nggak sampai kayak gitu kan, makanya dia lebih nyamperin kita. Akhirnya Bang Awan nawarin diri buat gendong aku kayak gitu. Nah pas itu masih dalam keadaan kita jadi paling depan kayak gitu kan, mungkin ada juga yang di depan yang pegang di senter, karena Bang Awan kan nggak bawa senter waktu itu, jadinya disenterin sama abang-abang yang dari rombongan lain kayak gitu. Waktu itu banyak banget yang kayak ngasih bantuan kayak gitu kan ke kita kayak gitu. Akhirnya pas sudah mau di depan tuh, pas sudah mau lewatin jalan, sosok itu berdiri lagi di sana kayak gitu. Saking takutnya mungkin ya, saking takut banget itu tuh aku cekek Bang Awan dari belakang. Aku saking kerasnya mungkin ya, karena takut kayak gitu. Karena sosok itu kayak bener-bener itu tuh ada harimau putih, terus kakek-kakek yang tadi, terus sosok yang besar sama sosok anak kecil. Itu tuh anak kecil tuh terus manggil kakak, ayo main kayak gitu. Kakak, nanti lewat lagi kayak manggil lagi kakak, ayo main kayak gitu, teriakin kayak gitu kan. Akhirnya istighfar lagi lah di sana, kayak bener-bener ya Allah ini udah bener-bener kayak gimana, kayak udah mau pasrah tapi masih kayak ya udah istighfar aja kayak gitu. Akhirnya sampai akhirnya digendong sama Bang Awan tuh, itu udah keadaannya lagi udah nggak sadarkan diri, kayak benar-benar cuman ngeliat sosok itu dari jauh, masih dalam keadaan digendong sama Bang Awan tuh. Aku udah mulai nggak sadarkan diri lagi, mungkin nggak sadarnya tuh pas digendong sama Bang Awan kayak gitu kan. Akhirnya nggak sadarkan lagi, terus bangun lagi, keadaannya tuh situ udah ditidurin di atas tanah kan, kayak gitu. Terus abang-abang yang tadi tuh kayak bilang istighfar kayak gitu. Terus aku istighfar terus kayak gitu. Aku liatin muka teman-teman aku udah mulai kayak
kayak bayangan air kayak gitu, kayak bener-bener udah buram muka teman-teman yang lain, dari mukanya Pandu terus si Dayat itu kelihatan cemas banget kan kayak gitu ngeliatin aku. Abis itu di situ udah mulai menggigil, badan tuh udah mulai menggigil dalam keadaan sosok itu masih di atas kepala, masih ngeliatin dari atas kepala kayak gitu, masih bener-bener dipelototin kayak begini dari atas kepala. Itu karena takut nggak tahu gimana, itu mulai menggigil, badan aku mulai menggigil. Sempat aku minta sama teman-teman buat diambilin emergensi kayak gitu. Sebelum aku nggak sadarkan diri, aku sempat minta diambilin emergensi ke teman-teman. Akhirnya karena udah menggigil banget, itu tuh udah kayak titik terpasrah mungkin ya, kayak aku udah ngerasa pasrah sama keadaan aku saat itu, karena udah kayak ngerasa mati rasa nih, badan udah nggak ada rasanya kayak gitu. Bener-bener kayak bayangan ibu aku waktu suapin aku makan kayak itu kelihatan, kayak waktu itu nangis mungkin ya karena ngelihat kayak mulai halusinasi kayak gitu, kayak mulai ngelihat hal-hal yang bener-bener nggak terjadi di sana tapi aku lihat kayak gitu. Sampai akhirnya aku ngelihat bayangan ibu aku suruh aku pulang. Dia tuh kayak ngomong, "Kak, pulang, cepat pulang," kayak gitu. Sampai akhirnya aku sadar, abang-abang itu nepukin pipi aku biar tetap sadar, ditepuk-tepukin kan. Dalam keadaan badan udah dibungkus pakai emergensi, terus pakai sleeping bag, bener-bener ditutupin pakai fleece gitu biar nggak dingin kan. Terus akhirnya aku lihat lagi muka teman-teman aku udah mulai lihat muka teman-teman aku yang kelihatan cemas banget kayak gitu. Abangnya tetap nepuk-nepukin, "Deh istighfar kayak gitu. Ingat Allah deh, istighfar kayak gitu, sadar gitu kan." Karena emang dalam saat itu keadaannya aku tuh emang udah bener-bener kayak kalau dibilang udah mau hampir mati mungkin ya, karena hipotermia kan emang udah jadi apa namanya, udah hal yang kita wajar kita tahu alami dalam ya. pendakian kayak gitu. Iya. Jadi kayak benar-benar itu pas itu aku udah kayak nggak sadar diri lagi. Terus tiba-tiba pas bangun udah masuk di dalam tenda. Waktu itu kita terpaksa ngecamp karena emang keadaannya tidak memungkinkan untuk turun ke danau kayak gitu. Akhirnya malam itu kita tuh semua berenam atau bertujuh kalau nggak salah tidur di satu tenda sama-sama biar hangat kan kayak gitu. Iya. Terus habis dari camp area nih, besoknya nih, ini kita cerita ke besoknya. Besoknya langsung ke danau atau langsung balik? Ke danau. Nah. Ke danau dulu. Waktu itu kita berangkat dari tempat kemahnya kita malam itu, kita berangkat jam 8 atau jam setengah 8 sekitar itu. Nah itu pas kita sampai danau, kita ketemu lagi kan sama rombongan kita itu. Nah sebenarnya waktu itu aku pengen nggak pulang dulu gitu karena emang pengen istirahatin lutut sehari lah kayak gitu kan, biar nggak terlalu capek kayak gitu. Tapi teman-teman pengennya kita langsung pulang hari itu. Nah itu dalam keadaan hari itu hari Kamis waktu itu aku nggak pengen pulang, tapi teman-teman kayak kita pulang aja kayak gitu. Nanti kalau emang ketemu malam kita ngecamp di tengah jalan kayak gitu kan sama teman-teman. Akhirnya kita mutusin untuk pulang jam 4 sore sama rombongan. Kita ketemu lagi rombongan baru namanya Bang Ron juga sama rombongan yang lain dari Lombok Timur kayak gitu. Nah Bang Ron tuh nyaranin kita untuk ikut sama dia bareng-bareng, yuk kita pulang bareng nanti biar ngecampnya juga bareng-bareng gitu. Akhirnya pas udah jam sebelum pulang kita tuh sempat mandi dulu kan di Aikala. Sebenarnya nggak ada yang aneh ya, pas kita ke Aikala tuh bener-bener nggak ada yang aneh. Waktu itu teman-teman semuanya mandi di kolam 1 yang paling atas. Aku, Pak Roni sama Dayat mandinya tuh di kolam terakhir yang paling bawah. Emang waktu itu Aikala tuh agak sepi ya kayaknya. Waktu itu juga di bawah tuh cuman kita bertiga yang mandi di sana, kayak itu benar-benar nggak ada orang lain lagi yang mandi di sana, cuma kita bertiga. Nah, waktu kita udah selesai mandi di sana itu maaf ya, kita ngeliatin celana dalam perempuan sama BH kayak gitu-gitu kan. Kayak celana dalam cowok pokoknya benar-benar berserakan sana kemari, tapi kita kayak nggak ngeheroin, mungkin ada yang punya kayak gitu kan, tapi ditaruh di sana kayak gitu. Kita benar-benar langsung naik terus kita balik lagi ke tempat camp di danau kayak gitu. Nah habis itu di sana tuh mulai merinding lagi kan. Kalau suasana di danau itu kan nggak pernah cerah tuh, cerahnya waktu pagi doang. Nah kalau udah siang mau ke sore ya biasanya gelap karena kabutnya tebal kayak gitu kan. Sosok itu ada lagi di sana kayak gitu, kayak ini sosok ini maunya apa sih, kayak bener-bener ngekor kayak gitu kan. Dia berdiri
masih di belakang pohon cemara kayak gitu kan. Waktu itu ada teman-teman yang jemur pakaian tuh digantung-gantung di pohon cemara. Itu tuh sosoknya masih di sana. Tapi lagi aku diem aja kayak gitu, aku astagfirullahaladzim kayak gitu, benar-benar istighfar terus kayak gitu kan. Pas aku masuk mau ganti pakaian, ternyata aku haid. Waktu itu aku haid, sempat paniknya kenapa ya, karena posisinya kita mau berangkat sore, terus hari itu hari Kamis malam Jumat. Jadi kayak ngerasa takut banget kayak gitu kan, apalagi dalam keadaan haid kayak gitu. Akhirnya setelah jam 4 sore, setelah kita makan dulu, terus kita briefing dulu sebentar sama teman-teman, akhirnya kita berdoa dan berangkat turun melalui jalur Torian jam 4 sore. Ya jam 4 sore ya, jam 4 sore. Terus pada saat pulang nih, itu mengalami ganjalan atau gimana terus saat pulang? Sebenarnya waktu pulang itu belum ya, maksudnya masih sempat bercanda-bercanda juga sama anak-anak ini, masih kayak sempat ngobrol gitu. Tapi pas hari sudah mulai sore, pas itu kita ketemuin masih di jalan kan, masih di turunan gitu, jadinya nggak mungkin kita ngecamp di sana kan, otomatis kita harus cari tempat yang landai untuk bangun camp kayak gitu. Akhirnya pas kita mulai turun, itu tuh sosok itu masih ngikutin, tapi kali ini bukan sosok yang besar itu aja, anak kecil ini tetap ngikutin dari belakang kayak gitu. Akhirnya aku berani diri, aku cerita sama Kak Roni, di belakang kita tuh ada yang ngikutin kayak gitu. Terus Kak Roni kayak bilang, udah istighfar aja kayak gitu, bilangnya kayak istighfar aja kayak gitu. Akhirnya aku istighfar terus. Pas aku turun, itu keadaan udah mulai gelap, kayak udah mau maghrib ya kalau nggak salah, mau maghrib. Akhirnya waktu itu mulai lagi ketempelan lagi sama si sosok yang malam itu, kayak bener-bener itu udah mulai berat, kayak udah langkah udah sempoyongan mungkin karena dalam keadaan dingin, terus belum lagi harus nanggung beban kan, kayak bawa keril tapi lebih berat lagi dia kayak gitu. Akhirnya jalan pelan-pelan sama yang lain dipapain lagi, dituntun lagi jalannya kayak gitu. Sampai akhirnya kita semua stop di sana. Ada Bang Awan juga, ada Mami, ada Sarah, semua rombongan tuh kayak stop di pinggir jalur karena maghrib kan, kita nunggu habis azan maghrib dulu baru jalan lagi kayak gitu. Kita sempat istirahat di sana juga Gilang tuh sempat kayak nanya-nanya, kayak sekedar basa-basi mungkin untuk buat supaya aku nggak kosong pikiran kayak gitu. Tapi emang namanya kosong pikiran tuh emang kita nggak duga-duga gitu kan. Akhirnya habis maghrib kita putusin buat jalan lagi. Dari situ aku udah mulai dari Kalimati kan, ada Kalimati di jalur Torean, kayak kali tapi nggak ada airnya gitu kan, cuma ada bebatuan doang. Di situ aku kembali lagi ngelihat rame banget, kayak pendaki tuh kayak lalu lalang di sana kayak gitu. Dalam keadaan teman-teman yang lain nggak bisa lihat, tapi cuma aku aja yang melihat di sana. Mulai ada yang lagi istirahat kayak gitu, terus ada lagi yang cengar-cengir, terus ada lagi yang kayak buat api unggun, terus dia nawarin kayak gini, buat sini istirahat. Dalam keadaan bener-bener sepi di sana, itu cuma ada rombongan kita doang, tapi yang aku lihat tuh bener-bener rame. Akhirnya aku tuh kayak berbinar, kayak pengen istirahat dulu di sana kayak gitu, tapi disuruh jalan terus kan sama teman-teman karena keadaannya emang udah semakin malam kayak gitu. Terus tapi abang-abang ini kayak bener, ayo sini mbak istirahat kayak gitu, istirahat dulu kita ngopi bareng kayak gitu. Dia tuh duduk kalau nggak salah, terus tiba-tiba aku pejam mata karena kepalanya tiba-tiba gelinding ke arahnya kita ini. Tapi aku mau takut tuh kayak gimana ya, kayak mau bilang ke teman-teman takut mereka khawatir, jadi aku cuma bisa merem sambil gemeteran sambil pegang trekking pole sambil jalan kayak gitu. Itu kepalanya dia tuh kayak lepas terus gelinding gitu kan, ngerti nggak sih, kayak bener-bener astagfirullahaladzim. Itu udah mulai gemeter lagi, dari Kalimati itu udah mulai gemeter lagi kayak gitu. Tapi masih kayak ramai, terus suara gendang itu kayak bener-bener kedengeran jelas banget, kayak suara orang gendang kayak tapi bukan gamelan. Kalau gamelan tuh kan lebih kayak gimana ya, ini tuh kayak gendang, kayak pukulan gendang yang keras banget kayak gitu. Tapi nggak ada apa-apa di sana kayak gitu, kayak bener-bener cuman rombongan kita doang kayak gitu. Akhirnya kita stop lah di batuan tempat ada kayak kali kecil gitu kan, teman-teman juga buat sholat isya, sholat maghrib dulu karena pas di tempat turunan kan nggak ada yang datar tuh. Mereka stop dulu di sana buat sholat maghrib. Tapi itu benar-benar kayak, ya Allah ini kapan sampainya sih, kapan ngecampnya kayak gitu, kapan ketemu orang ramenya kayak gitu. Karena emang waktu itu juga keadaannya itu benar-benar itu dingin, tapi dinginnya tuh nggak tahu
kenapa ya, kayak bener-bener ini di depan nih kayak banyak yang apa ya, cuci kaki lah kayak gitu, suara-suara gemercik air tuh, padahal di sana cuma gitu doang kayak gitu. Akhirnya pas sudah pada selesai sholat itu tuh aku udah mulai nanyain sama temen-temen, ini kita sampainya di camp masih lama atau enggak sih kayak gitu, karena emang udah nggak kuat banget. Di satu sisi emang di sini udah berat, di satu sisi di batin juga capek kayak gitu kan. Ini kita kapan sampainya sih, tapi teman-teman aku selalu bilang lagi bentar kok, ini di depan lagi bentar, tuh lihat cahaya senternya tuh teman-teman di atas kayak gitu kan. Akhirnya pas jalan lagi itu udah benar-benar makin berat, terus udah suara gendangan kayak gitu, terus suara orang bilang assalamualaikum terus menerus, itu terus berulang selama kita jalan tuh. Orang bilang assalamualaikum tuh terusan itu sepanjang jalan tuh orang manggil assalamualaikum kayak gitu, terus manggil namanya aku, terus bilang kak ayo main kayak gitu terus sepanjang jalan kayak gitu kan. Akhirnya pas kita naik terus kita ketemu sama rombongan lain kan di sana camp. Sebelum itu aku tanyain lagi, ini kita udah sampai belum sih kayak gitu, kayak naluri aku bilang ini kayaknya udah mau sampai kayak gitu kan. Langsung pas sudah sampai di sana aku udah gak sadar diri lagi kayak gitu, benar-benar hilang kesadaran lagi di situ. Nah terus ini kan kejadiannya malam. Ya. Nah itu sempet ngecamp di Itu kita sempat ngecamp di jalur Torean, tapi jalur mana ya, sebelum tebing kayaknya ya, sebelum tebing. Nah pas malam itu ada kejadian yang aneh nggak? Iya, sempat ada kejadian aneh waktu itu. Dalam keadaan yang sadar aku kayak mimpi. Waktu itu aku diikat di pohon besar pakai rantai. Itu badan aku dirantai. Dalam keadaan di depan aku tuh ada singgasana yang besar banget, mewah banget. Singgasananya mewah banget. Itu aku diikat. Terus sosok yang ada di atas itu kayak raja banget kayak gitu, kayak bener-bener di kerajaan kayak gitu, kayak keraton gitu kan. Habis itu dia bilang, Kenapa kalian membuat tidak senonoh di tempat kami? itu tuh aku dicambuk sama, aku nangis, tapi aku nggak tahu itu dalam seperti mimpi ya, seperti mimpi. Tapi kata teman-teman aku sempat ngomong juga sama mereka, tapi aku nggak sadar kayak gitu. Aku bilang aku dicambuk, itu tangan aku hampir mau dipotong. Itu aku nangis, kenapa? Karena emang bener-bener cuman aku sendiri di sana, tapi nggak ada orang. Aku teriak, aku panggil teman-teman semua, tapi nggak ada yang dengar kayak gitu. Bener-bener cuman aku sendiri doang di sana. Terus sampai akhirnya dia ngancem, kalau kamu nggak balik ambil yang perbuatan kalian ini, kalian nggak boleh pulang kayak gitu. Tangan kamu saya potong, ngomongnya kayak gitu. Siapa yang nggak bakalan takut kan digituin? Akhirnya aku nangis, masih nangis di sana, karena bener-bener ngeri. Kenapa orang-orang itu besar-besar, terus kayak bawain, tau gak sih, kayak cambuk yang dibuat dari besi ini, kayak besi gitu yang tipis. Itu aku dipukul pakai itu, sampai bisa aku lihat sendiri kulit aku yang luka tuh aku lihat sendiri. Aku mau minta tolong sama siapa, di sana itu cuma ada aku seorang tuh, dalam keadaan aku diikat. Aku dicambuk, tangan aku mau dipotong, diancam mau dipotong kalau tempat mereka nggak dibersihkan kayak gitu. Akhirnya aku tanya, itu tuh yang bersikap kayak gitu tuh siapa? Mungkin aku sampai bersumpah sama orang-orang yang di sana, kalau bukan rombongan aku. Akhirnya dia bilang kalau ada sepasang cewek cowok yang mesum di Ikala kayak gitu. Nah terus celana dalam yang kita lihat itu sama dalaman-dalaman yang kita lihat itu ternyata punya orang itu, tapi nggak diambil, dia biarin di sana kayak gitu. Akhirnya mereka tuh mengeluhkan, kenapa rumah kami dikencingin kayak gitu, kenapa sih kalian tuh kencingin rumah kami kayak gitu, emangnya kamu udah buat salah apa kayak gitu. Dia kayak mempertanyakan gitu, kenapa manusia-manusia seperti kita tuh berperilaku seperti itu di rumah mereka kayak gitu. Akhirnya dia minta untuk semua dibersihkan itu dari celana yang nggak jelas, baju-baju yang nggak jelas itu mereka minta untuk dibersihkan. Hari itu juga, malam itu juga kayak gitu, malam itu juga harus balik ke sana kayak gitu. Kalau enggak tangan kamu saya potong, dia ngomong kayak gitu. Akhirnya aku takut, aku nangis, aku istighfar, tapi nggak ada yang benar-benar nggak ada yang bisa bantu kayak gitu kan. Sampai benar-benar udah ini badan udah kayak kesilat-silat karena cambuk yang dari besi itu. Kayak benar-benar sakit banget, aku ngerasain tuh sakit, benar-benar kerasa waktu itu, kayak benar-benar astagfirullahaladzim, kayak benar-benar mau mati ya. Kalau bilang mau mati, mungkin mau mati kalau ngeliatin luka-luka yang ada di tubuh aku kayak gitu kan. Akhirnya
aku dipanggil-panggil sama teman-teman, aku dengar, tapi aku nggak bisa dalam keadaan sadar, tapi aku nggak bisa gerakin tubuh aku nggak bisa digerakin. Aku kasih tahu lah ke mereka kalau gimana, terus sampai dikasih tahu orang yang ini yang berperilaku tidak senonoh itu dia pakai jilbab warna ungu yang ceweknya, terus yang cowoknya tuh pakai semir kayak gitu. Dia kasih tahu sosok orang yang berperilaku seperti itu tuh ke kita semua. Jadi aku sampein ke teman-teman kayak gitu. Malam itu sempat cekcok juga, katanya teman-teman sempat cekcok untuk balik lagi ke sana kayak gitu. Iya, suruh bersihin kayak gitu. Akhirnya di sana antara sadar dan tidak sadar begitu terus sampai benar-benar bangun. Terus aku lapar kan, minta makan sama teman-teman, minta makan, tapi itu nggak bisa kenyang, ngerti nggak sih? Kayak udah makan banyak tapi nggak kenyang kayak gitu. Minum pun masih haus kayak gitu, bener-bener ini perut maunya apa sih, kayak udah makan tapi nggak bisa kenyang kayak gitu kan. Akhirnya aku minta sama teman-teman untuk ditemenin tidur di tenda itu karena nggak banyak tidur sendiri. Akhirnya kita tidur berempat di dalam tenda itu supaya aman juga kayak gitu. Jadi kemarin kan dari versinya Bang Awan nih, pada saat selesai sarapan kan langsung lanjutin perjalanan. Nah itu Anggi sempat mau ngelempar diri ke jurang pada saat jalan. Nah itu Anggi dalam posisi sadar atau gimana itu pada saat itu? Waktu itu pas turun kayaknya kalau nggak salah itu jam 7 atau jam 8 ya, kita emang sempat packing dulu. Kebetulan yang teman kita ngecamp itu aku kenal karena dulu pernah tinggal di Punia kan, jadinya mereka kenal aku, mereka di kelas aku waktu SMP kayak gitu kan. Sempat nawarin makan kayak gitu. Kita sempat sarapan dulu sebelum berangkat, kita sarapan dulu. Akhirnya waktu jalan itu suasana di Torian waktu itu kabut tebel banget, bener-bener nggak ada matahari, bener-bener gelap karena emang mataharinya ketutup sama kabut kan. Akhirnya pas kita jalan-jalan itu tuh udah mulai lagi kayak itu kan. Di sana tuh banyak pohon tuh, kayak bener-bener orang-orang di sana tuh kayak ngeliatin aku tuh kayak bener-bener diprototin. Pas jalan itu bener-bener diliatin sama sosok-sosok yang ada di sana tuh, bener-bener diliatin terus kayak gitu. Akhirnya di sana mulai istighfar lagi kayak gitu, istighfar dalam keadaan dituntun sama Kak Roni, dituntun jalan tuh sama Kak Roni. Itu udah mulai sempoyongan lagi karena bener-bener lemes banget, padahal udah makan banyak tapi nggak bisa kenyang kayak gitu kan, bener-bener nggak ada tenaga. Itu juga kayak kembali lagi aku dengar suara-suara assalamualaikum ya kayak gitu, berulang lagi kayak gitu, benar-benar berulang lagi sampai akhirnya kita sampai di tebing. Waktu itu di tebing itu ada tali kan, ada tali. Aku lewatin tali itu pas udah ada tebing tipis nih, terus di sini kan kayak kelihatan gitu, kokok putihnya kelihatan. Sampai akhirnya pas jalan itu udah mulai keras banget, kedengeran lagi suara gendangan itu udah mulai kedengeran lagi. Sampai akhirnya aku nggak sadar diri lagi di sana di tebing itu, dalam keadaan aku lagi jalan di belakang, aku pegangin jaketnya Karon ini, aku pegangin dari belakang pinggangnya kayak gitu kan. Sampai akhirnya aku nggak sadar lagi di sana, aku benar-benar nggak sadar lagi kayak gitu. Tapi kata teman-teman aku tuh kayak ditarik buat jatuh ke jurang. Dan sempat dibantu sama teman-teman. Dia sempat dibantu juga di sana sama rombongan yang lain juga sempat bantu gitu. Kayak benar-benar kata Kak Roni cerita ke aku kan, karena aku juga nggak tahu. Dia cerita katanya aku kayak ditarik dalam keadaan tangan aku tuh untung banget gitu, dia pegangin yang kanan, dia tarik lah yang kanan sampai akhirnya badan aku tuh kayak ngelempeng sebelah gitu, ngerti nggak? Kayak benar-benar sebelahnya doang gitu yang dipegangin sama dia kayak gitu. Kalau enggak mungkin udah salam kayak gitu, karena emang tebingnya curam juga. Nah terus sosok hitam yang mengikuti sama yang selalu nempel di badan itu hilang pas kapan itu? Maksudnya pas itu tuh sampai air terjun tuh mereka masih ngikut, sampai air terjun Torean tuh penimbunan tuh mereka masih bener-bener ngikut, kayak bener-bener ngikutin kemana aku pergi tuh mereka ngikutin kayak gitu. Enggak di depan aku, di belakang aku, mereka tetap kayak ngekor kayak gitu. Hilangnya pada saat pas di air terjun penimbunan itu sudah netral, sudah aman. Tapi waktu itu sempat juga kayak ditarik-tarik, kayak ngerti nggak sih, kayak sempoyongan kan. Itu tuh badan tuh kayak anak kecil ini kayak narik, kayak
Kak ayo main jangan Kayak pulang. nggak mau pulang. Iya, ayo Kak main jangan pulang kayak gitu. Tapi aku masih tetap kayak astagfirullahaladzim kayak gitu, dalam keadaan masih belum berani cerita sama teman-teman kayak gitu. Akhirnya pas sampai di turunan terjun Penibungan, di situ kita ketemu lagi sama rombongan yang mau naik. Di situ sempat tawarin makan, tawarin minum kayak gitu kan. Nah dari situ udah mulai ada tenaga, bener-bener yang dimakan tuh mulai ada rasa kayak tuh nggak pahit, kayak bener-bener kenyang walaupun makannya cuma sedikit. Nah mulai dari situ udah mulai kayak enakan, berani ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman mulai dari lewat terjun Penibungan itu. Jadi apa namanya, sosok mistis itu atau sosok kita bilang hantu aja ya, itu mengikuti cuma sampai di air Penibungan. Iya, Setelah itu nggak terjadi apa-apa. Tapi sempat juga waktu itu dia ngasih tahu, sebelum aku sadar, aku masih ingat ya. Waktu itu dia ngancem kalau sebelum jam 9 semua itu dibersihin, tangan kamu saya potong kayak gitu. Jadinya kejadian waktu aku mau jatuh ke jurang itu kata teman-teman pas jam 9. Ya, itu juga dari versi Bang Awan kemarin sudah kita dijelasin kemarin. Oke teman-teman sahabat malam, itu dia cerita dari sahabat kita Mbak Anggi. Nah bagi Mbak Anggi nih, mungkin ada saran atau pesan buat teman-teman yang mau mendaki gunung atau gimana, mungkin ada saran buat teman-teman? Saran saya pribadi ya, mungkin lebih ke kode etik ketika pendakian. Jadi di sini tuh kita harus benar-benar bertutur kata, mulai dari bertutur kata, terus bersikap, berperilaku itu benar-benar harus baik gitu, supaya tidak membahayakan orang lain, padahal bukan orang itu yang mengerjakan tapi orang itu yang kena imbasnya, supaya jangan seperti itu. Oke, itu aja pesannya. Oke teman-teman, itu cerita itu pengalaman dari saudara kita Mbak Anggi, cukup misteri sekali, cukup serem sekali. Bagi teman-teman yang memiliki cerita ataupun pengalaman entah itu di jalur pendakian ataupun di luar jalur pendakian, bisa hubungi kita di akun official Instagramnya Batas Malam, yaitu di batasmalam.official, dan bisa follow juga Instagram teman kita @anggi_br_. Oke teman-teman, mungkin teman-teman masih merasa takut nih untuk naik gunung atau kemana, tapi pada intinya ketika kita baik sama alam, alam pun akan berbuat baik sama kita. Thank you, selamat malam, salam Nusantara, salam pendakian.